Apakah kondisi ekonomi Indonesia itu bisa menjadi seburuk yang diberitakan dan seburuk yang diperkirakan? Jawabannya adalah bisa banget ketika dua syarat untuk menciptakan krisis itu terpenuhi. Syarat pertama, sayangnya ini udah bisa kita bilang lumayan terpenuhi, teman-teman. Apa itu? Ya, berita-berita seputar ekonomi itu tadi dan prediksi-prediksi buruk seputar ekonomi, yaitu itu adalah bahan bakar yang pertama. Syarat yang pertama. Kenapa saya cukup yakin adalah karena saya nyontek jawaban dari George Soros. Nah, soal George Soros ini akan saya bahas di belakang. Saya bilang bahwa berita-berita buruk dan prediksi-prediksi buruk itu adalah salah satu syarat untuk membuat sebuah krisis ekonomi, karena berita-berita buruk yang hampir setiap hari kita lihat, ya misalkan itu sering banget muncul. Yang pertama adalah IHSG anjlok, kemudian melemahnya daya beli masyarakat, deflasi, kemudian tentang efek domino dari efisiensi pemerintah, plus juga kita lihat pemerintah kita yang sering banget ya, atau hobi banget merubah-rubah peraturan gitu. Dan akhir-akhir ini juga respon yang dikeluarkan untuk menanggapi kritik dari masyarakat itu terkesan nggak jelas gitu. Hal-hal kayak gini tadi adalah bahan bakar yang cukup kuat untuk yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu pada akhirnya akan menumbuhkan kekhawatiran atau ketakutan dalam diri kita. Ketika kita udah punya ketakutan atau kekhawatiran ya seputar ekonomi, maka yang terjadi adalah kita akan menganggap bahwa ekonomi ini memang sedang nggak baik-baik aja. Ketika kita udah menganggap bahwa ekonomi ini memang sedang kondisinya nggak sehat, maka kita akan bertindak sesuai dengan persepsi kita tadi. Kita mungkin jauh lebih berhemat, kita akan jauh lebih ngerem lah dibandingkan sebelumnya gitu ya. Dan bisa jadi banyak keputusan bisnis dan keuangan itu menjadi salah. Nah, ketika tindakan itu tadi terjadi secara luas, teman-teman ya, nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma 1-2 RT, maka yang terjadi adalah ekonomi ini bisa benar-benar menjadi buruk, yang mungkin bisa jadi sebelumnya itu nggak seburuk ini. Ketika ekonomi ini sudah benar-benar memburuk, persepsi awal kita tadi akan semakin kuat. Kita akan mikir, nah kan benar ekonomi lagi nggak sehat nih, ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih. Nah, kemudian akan bertindak lagi. Jadi semacam apa ya teman-teman? Semacam bola salju gitu. Nah, itulah yang disebut George Soros sebagai positive feedback loop dalam teori dia tentang refleksivitas. Nah, di sini kita bisa mempertanyakan, apakah media atau berita-berita buruk itu aja cukup gitu untuk menciptakan sebuah krisis di suatu negara? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi nggak cukup. Ini harus diimbangi juga dengan syarat yang kedua, yaitu fundamental ekonomi yang lemah.